Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Muhammad Alfian Nur Ihsan ingin menjelaskan tentang uji KS Kolmogorov Smirnov. Di sini ada soalnya, selidiki apakah data curah hujan tersebut berdistribusi normal ataukah tidak dengan alfa sama dengan 10% dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. 10% didapatkan dari NIM yang diberikan oleh soal apabila ganjil 10%, apabila genap 5%. Untuk saya, untuk bernim ganjil jadi 10%. Lalu datanya ada di sebelah sini, tabel tersebut. Setelah itu kita jawab, pertama-tama dulu kita menjelaskan hipotesis HO sama dengan tidak beda dengan populasi normal. HA sama dengan ada beda populasi normal. Untuk nilai alfa sama dengan level signifikansi sama dengan 10% sama dengan 0,1. Dimana dapat 0,1? Dari 10% dibagi 100, kita jadikan desimal, jadi 0,1. Setelah itu untuk mencari X bar dan SD. Untuk mencari X bar dan SD, kita buat tabel seperti ini dulu. XI nya sama data di atas, cuman diurutkan dari yang terkecil. Data tersebut diurutkan dari yang terkecil, sudah masuk sini. Setelah itu dimana mencari FI? FI itu jumlah dari angka XI. XI ini ada 1,19. 1,19 di data di sini cuman ada 1. Sedangkan untuk 2,49 ini ada 2 kan? Nah, di sini 2,49 dan 2,49. Jadi ada 2. Kita tulis 2 di sini. Itu untuk FI. Terus untuk FIXI tinggal kita kalikan aja. Ini XI ini dikali FI. Dapat hasilnya ini. Setelah itu untuk mencari FIXI pangkat 2, XI ini kita kuadratkan dulu, lalu baru dikali dengan FI. Setelah dapat hasilnya, maka akan di sini. Lalu semuanya kita total, hasilnya ini. Setelah itu kita hitung X barnya pakai rumus ini. Sigma FI kali XI per N. Dimana dapat sigma FI XI? Di sini dapat dari total tadi 24,3. Setelah itu per 10 dari sini, nah, sama dengan 2,43. Setelah itu kita cari SD nya lagi. SD nya dengan rumus akar N kali sigma FI XI pangkat 2 kurang dalam kurung sigma FI XI dalam tutup kurung kuadrat per N kali N-1. Untuk N nya kita dapat dari sini tadi, sigma FI XI dari sini 63,453 kurang sigma FI XI kuadrat. FI XI sini habis itu jangan lupa dikuadratkan per N nya 10, N-1 9 kan. Setelah itu kita jabarkan ini hasilnya, terus kita dapat hasil 44,04 per 90. Akar dari ini hasilnya ini 0,69. Setelah itu kita lanjutkan ke cara yang C, hitung rumus statistik penguji. Di sini ada terdapat tabel statistik penguji. Ini ada XI dapat dari di atas. Z rumusnya XI kurang X bar per SD. Dapat ini ya, rumus ini di atas. XI 1,19 dikurang dengan X bar dibagi dengan SD, hasilnya ini. Setelah itu lanjutkan seterusnya sampai bawah. Kenapa di sini ada nggak diisi alias bolong di sini nih? Karena 2,49 terdapat 2 data.
Jadi kita cukup tulis salah satu, tapi yang di bawahnya ini aja. Setelah itu kita lanjut ke FT. FT didapat dari tabel. Kita perlihatkan dulu tabelnya. Tabelnya ada di sini. Bentar ya, kita jadikan 2. Nah, itu misalnya ada angka min 1,79. Kita cari di tabel sini min 1,7, terus 9 ya. 9 ini 9. Berarti 9 yang ini nih. Terus ada data 1,21. Ini 1,2, itu 1, ini 1 nih. Nah, nih. Berarti 0,1131. 0,1131. Nah, ini kan. Setelah itu seterusnya lakukan perlihatan tabel kayak gini. Setelah itu kita lanjut ke bagian FS. Kita perbesar dulu. FS ini dapat dari ini data ke-1 kan, ini data ke-1, data ke-2, data ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Data ke-1 dapat dari mana? 1 dibagi 10. Jadi dapat 0,1. Ini data kedua, jadi 0,2 karena 2 dibagi 10. Selanjutnya dan seterusnya. Setelah itu kita mencari FT min FS. FT min FS didapat dari mana? Didapat dari FT ini dikurang dengan FS. Setelah itu dapatlah hasilnya seperti ini. Setelah itu kita cari nilai tertinggi. Di mana nilai tertinggi dari FT min FS ini? Oh, ternyata ada di 0,3443. Nilai FT FS tertinggi sebagai angka penguji normalitas yaitu 0,3443. Lalu kita lanjut ke langkah D, DF per DB per DK. DF sama dengan ini tidak diperlukan. Lalu nilai tabelnya, nilai kuantil penguji Kolmogorov alpha sama dengan 0,1 dapat dari alpha yang di atas tadi. Setelah itu N ini sama dengan 10. Lalu ini dapat dari mana? Dapat dari tabel lagi, tapi dari tabel yang berbeda. Kita perlihatkan tabelnya. Ini tabelnya yang ini. Nah, dari tabel sini. Ini kan N-nya sama dengan 10 ya. Berarti kita cari sini N10. Nih N10. Lalu alfanya 0,1. Di sini ada tingkat signifikansi untuk tes satu sisi, ini tes dua sisi. Kita pilih yang kedua, yang satu. Itu kan 0,1 alfanya. Berarti kita cari yang di tes dua sisi ini, kita cari 0,1. Oh, ini 0,1. Kita cari titiknya. Nah, 0,368 sama di sini. Nah, setelah itu kita perbesar lagi ya ininya, terus ke daerah penolakan. Nah, daerah penolakan menggunakan rumus ini. Jadi kita bandingkan yang untuk yang ini kita bandingkan dengan ini, lebih besar mana? Oh, ternyata ini lebih kecil dan ini lebih besar. Berarti 0,3443 lebih kecil dari 0,3680. Berarti H0 nya diterima, HA ditolak. Ini dapat dari penjelasan yang pertama tadi. Setelah itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa sampel diambil dari populasi normal pada alfa 0,1. Jadi itu kesimpulannya. Untuk yang nomor 2 itu sama yang di atas, sama penjelasan yang baru saya jelaskan.
Namun di sini angkanya berbeda dan alfanya juga berbeda. Ini 5% alfanya karena perintah di soal berbeda. Namun cara perhitungannya sama, cuman angka dan soal itu berbeda. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.